Apa kabar buat kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya beb ya. Jangan lupa jaga kesehatan, makan sayur, makan buah itu yang banyak, minum yang banyak. Jadi karbohidratnya kurangi ya beb ya. Nah, buat kalian yang lagi nyantai mungkin hari ini, ada yang lagi makan dinner, ada lagi ngemil, minum teh, minum kopi sambil nonton gitu, apalagi sambil makan gorengan ya beb ya. Selamat menikmati ya beb ya. Nah, yang baru bergabung di channel saya, thank you ya. Jangan lupa klik subscribe karena subscribe itu gratis, dan aktifkan tanda loncengnya ya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Thank you ya beb. Nah, di sini saya mau membahas mengenai organ intim wanita. Nah, buat para pria nih, para suami, kalian itu juga harus tahu ya bagaimana cara merawat organ intim wanita. Nah, karena ini tidak tabu ya beb ya. Jadi para suami juga harus memberitahu atau mengingatkan kepada istri kalian, organ intim itu harus dirawat seperti ini loh, harus begini loh. Jadi agar organ intim pasangan itu tetap sehat ya beb ya. Jadi tidak keputihan atau tidak yang lain-lain ya beb ya. Karena banyak di antara wanita itu juga dia tidak tahu bagaimana cara merawat organ intimnya sendiri ya beb ya. Nah, yang sebenarnya itu beb, merawat organ intim itu tidak sulit jika kita itu memang ada niat benar-benar ingin menjaga organ intim kita itu tetap sehat terus gitu kan. Pokoknya baunya itu punya ciri khas, tidak keputihan, apalagi sampai ada lendir-lendir yang kuning-kuning kayak gitu beb ya. Kalau udah sampai ada lendir kuning-kuning kayak gitu, itu organ intimnya itu tidak sehat beb, bermasalah tuh. Jadi biasanya kalau udah begitu, dia harus pergi ke dokter, harus konsul dan harus minta obat dari dokter beb ya. Nah, maka dari itu beb, sebelum organ intim itu seperti yang saya ceritakan tadi, makanya kita harus menjaga organ intim kita sendiri ya beb ya. Karena kalau organ intim itu udah nggak sehat, itu untuk merawatnya itu perlu butuh perjuangan beb. Nah, dari mulai apa dulu kita merawat organ intim kita? Itu gampang beb ya. Kalian simak ini sampai selesai dan jangan di skip. Nah, yang pertama itu begini beb, kita saat membeli celana dalam. Nah, kenapa saya bilang agak serius? Karena gini, para wanita kebanyakan saat dia membeli celana dalam itu, dia tuh asal aja. Maksudnya asalnya tuh gini beb, celana dalam wanita itu kan udah banyak macam ragamnya, modelnya pun banyak, beda dengan celana dalam pria beb ya. Kalau celana dalam pria yang saya lihat itu nggak banyak macam ragamnya beb, beda dengan wanita. Kalau wanita tuh banyak beb, unik-unik modelnya, ada renda-rendanya, belum lagi ada transparannya. Kalau renda-renda itu beb ya, malah bukan satu renda aja jenisnya, ada banyak jenis renda-rendanya beb, dari model renda-rendanya yang bulat-bulat, yang peta, yang bergerigi gitu kan. Pokoknya banyak banget gitu beb modelnya. Terus bahannya gitu juga banyak.
mau yang ketat, mau yang longgar gitu kan, size-nya itu ada. Nah, di sini saat kalian membeli celana dalam, kalian jangan hanya melihat modelnya saja, mentang-mentang modelnya ini unik, terus ada renda-rendanya keluaran terbaru gitu kan, tetapi kalian lupa merasakan bahannya itu. Bahannya harus kalian rasakan. Carilah celana dengan bahan yang bisa menyerap keringat, beb ya, karena bahan yang menyerap keringat itu sangat penting. Bayangin, beb, misalnya nih kita memakai celana dalam, terus namanya celana dalam itu kan di dalam letaknya, terus kita banyak beraktivitas, keringatan gitu kan, basah. Nah, kalau kita memakai celana dalam yang tidak menyerap keringat, nah itu akan basah di dalam, beb, di area Miss V. Jadi dia akan basah dan tidak kering, beb. Sementara yang betul itu area Miss V kita itu tidak boleh dalam keadaan basah terlalu lama, dia harus tetap kering. Jika dalam keadaan basah terlalu lama, maka akan timbul bakteri, akan banyak bakteri di sekitaran situ ya, beb ya. Nah, terus usahakan memakai celana dalam itu jangan terlalu ketat. Jika kalian memakai celana dalam terlalu ketat, itu tidak baik buat tubuh kalian, buat area Miss V kalian ya, beb ya, karena itu peredaran darah juga tidak jalan, dan itu membuat area Miss V kalian itu pengap, tidak ada udara yang masuk, dan itu tidak bagus. Itu akan timbul yang tadi bakteri, akan timbul keputihan ya, beb ya. Jadi pakailah celana dalam itu yang ada longgar-longgarnya sedikit, pokoknya jangan terlalu ketat banget, nggak boleh. Nah, yang selanjutnya itu saat kalian habis buang air kecil atau buang air besar, usahakan area Miss V kalian itu tetap kering. Jadi kalian sediakan tisu atau kalian sediakan handuk kecil. Jadi handuk kecil ini khusus untuk Miss V kalian. Jadi selesai kalian buang air besar, buang air kecil, kalian lap pakai tisu atau pakai handuk kecil ya, beb ya. Jadi gunanya biar tetap kering. Nah, selanjutnya saat kalian ingin membersihkan Miss V kalian, gunakanlah sabun khusus Miss V. Nah, sabun pencuci Miss V ini biasanya ada di apotek ya, memang khusus untuk Miss V. Jadi kalian jangan gunakan sabun batangan atau sabun cair untuk mandi untuk tubuh kita, itu nggak boleh, beb. Jadi area Miss V itu dia punya sabun tersendiri. Nah, kalian bisa cari di apotek, itu banyak ya, banyak jenis merek-mereknya gitu, beb. Jadi kalian bisa pilih yang mana aja. Nah, terus beb, saat kalian ingin mencuci Miss V kalian cukup mencucinya, menggosoknya itu di area luarnya saja, jangan sampai ke dalam lubang buayanya ya, itu nggak boleh. Sampai ke dalam-dalamnya kalian korek-korek, itu nggak boleh, beb. Cukup di luar aja kalian bersihin gitu kan. Nah, itu bagus. Nah, seperti itu cara membersihkan area Miss V. Nah, yang selanjutnya itu, beb, saat kalian membeli celana dalam, nah itu biasanya kan celana dalam kayak di toko atau di mall gitu kan, terletak itu agak lama. Nah, biasanya kalau terletak itu di toko itu kan berdebu kan, beb, pasti banyak debu dan bakteri. Nah, jadi usahakan setiap kalian membeli celana dalam, kalian cuci dulu celana dalam itu.
jangan langsung kalian pakai. Kalau langsung kalian pakai itu sangat berbahaya buat area misfi kalian, karena yang tadi yang saya terangkan Beb ya, udah jelas celana dalam itu banyak debu, bakteri, walaupun dia baru ya Beb ya. Kalian harus cuci dulu. Setelah kalian cuci baru kalian pakai, baru bisa kalian pakai dengan nyaman ya Beb ya. Jadi kalau udah dicuci itu udah higienis celana dalamnya, oke? Nah, pinter kan? Semoga bebekku ngerti ya. Kita sama-sama menjaga organ intim kita agar tetap sehat ya bebek sayang ya. Nah, yang selanjutnya itu Beb, saat kita memakai celana apa aja lah pokoknya, mau itu celana jeans atau celana pendek untuk di rumah. Terkadang kita kan ada tuh yang hobi suka pakai celana jeans yang ketat, celana panjang yang ketat gitu kan, atau celana pendek itu kalau di rumah yang ketat gitu kan. Nah, boleh sih pakai celana yang ketat seperti itu, tapi usahakan memakainya jangan 24 jam, atau setidaknya gini, misalnya kalian pakai saat di pagi hari, saat kerja atau kuliah. Nah, kalian pulang dari tempat kerja atau tempat kuliah itu sore hari, misalnya jam 4 misalnya kan. Nah, di saat sore hari, di malam hari, usahakan kalian jangan memakai celana ketat lagi, tetapi pakailah celana yang longgar. Nah, jadi usahakan pagi sampai malam sampai pagi lagi jangan pakai celana ketat Beb ya. Berilah area misfi kalian ini udara, terus buat dia itu harus bisa bernafas, jadi dia agar bisa bebas gitu, merdeka gitu kan Beb ya. Karena itu perlu Beb, nggak bagus kita memakai celana ketat itu terlalu lama ya Beb ya. Nah, itu tadi cara merawat organ intim wanita. Semoga kalian paham ya Beb ya. Nah, yang belum subscribe please klik subscribe Beb ya, karena subscribe itu gratis, dan aktifkan tanda loncengnya ya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya.